Oke, karena udah 16.15, aku mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga pada hari ini, Rabu 30 April 2025, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada acara Accelerate Excel Mastery for Future Leaders. Namun sebelum kita memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rafi Maulana dari SB60 sebagai Master of Ceremony yang akan menemani rekan-rekan dari awal hingga akhir acara. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut mentor kita Bang Fadli Muhammad Taufik. Kepada Bang Fadli, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih Raffi karena sudah memberikan saya waktu di sini untuk apa ya, untuk mengajar di pertemuan ketiga Mentoring Accelerate 2025 dan mungkin buat teman-teman sekalian. Oke, Oke, mungkin untuk teman-teman sekalian kita langsung mulai aja ya tanpa basa-basi. Jadi di grup sudah dikirimkan dua file data Excel dan mungkin teman-teman boleh coba buka kedua file tersebut. Dan seperti halnya pertemuan kedua kemarin, jadi nanti saya akan standby di belakang sekalian keliling untuk nemenin teman-teman. Jadi nanti yang akan mempresentasikan terkait hands-on-nya itu akan dibantu oleh Aldea selaku Ketua Pelaksana dari Accelerate 2025. Dan nantinya aku akan coba bimbing Aldea buat gimana caranya step by step hands-on di pertemuan tiga kali ini. Dan mungkin buat teman-teman boleh dibuka dulu Excel-nya dan dibuka datanya dua-duanya. Dan mungkin aku tunggu sampai 16.20 untuk teman-teman bisa buka file Excel yang ada di grup. Buat teman-teman yang baru masuk, kita tunggu sampai 16.20 untuk teman-teman bisa menyalakan laptopnya dan kemudian membuka file yang sudah dikirimkan di grup. Dan file pertama yang bisa teman-teman buka adalah file yang bernamakan hands-on pertemuan 3. Hands-on 3.
Oke, kalau sudah dibuka filenya, mungkin kita bisa mulai saja hands-on pertemuan ketiga kita kali ini. Jadi di sini di tampilan Zoom bisa dilihat bahwa ini adalah salah satu dashboard dari performa produk, di mana di file Excel ini ada beberapa data yang nantinya akan menjadi pembantu dalam pembuatan dashboard ini. Jadi mungkin teman-teman sebelumnya mungkin eh, aku boleh jelaskan dulu apa sih itu dashboard. Jadi dashboard ini itu simpelnya seperti halnya infografis yang pernah teman-teman buat di masa PKU maupun di proyek-proyek teman-teman sebelumnya. Misal kalau teman-teman sempat ikut proyek dan biasanya itu output akhirnya tuh biasanya dibuatkan suatu infografis. Dan dashboard ini adalah sesuatu yang serupa dengan infografis. Namun yang berbeda dari dashboard ini adalah dashboard itu memiliki kelebihan dari segi interaktifnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman eh, coba di sini ada beberapa semacam kategori, ada Bandung, kemudian ada Depok, Bogor, Jakarta dan lain-lain itu tuh bisa teman-teman tekan gitu. Dan nantinya ketika teman-teman tekan kategori-kategori ini, itu akan merubah data yang ada pada dashboard. Mungkin bisa dicoba terlebih dahulu eksplorasi dashboardnya. Nah, jadi yang membedakan dashboard dengan infografis ini adalah dari segi eh, fleksibilitas di dashboard ini karena kalau misal kita membuat infografis biasanya itu bersifat statis di mana ketika kita menampilkan suatu chart atau grafik biasanya itu statis dan kita tidak bisa mengubahnya sesuai kategori-kategori yang kita inginkan. Nah, di sinilah kelebihan dashboard di mana dashboard ini bisa membantu teman-teman agar lebih fleksibel dalam mempresentasikan hasil dari proyek teman-teman. Dan ini salah satunya adalah dashboard dari performa produk. Di mana nantinya kalau teman-teman lihat di sheet yang tulisan contoh dashboard, nah ini juga merupakan salah satu dashboard yang biasanya yang dibuat oleh salah satu perusahaan BUMN yaitu apa ya yang bergerak di bidang sawit gitu teman-teman. Jadi dashboard ini tuh sekarang sudah sering gitu digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan. Jadi dashboard ini biasanya bisa membantu karyawan-karyawan atau pegawai-pegawai atau manajer untuk membantu mempercepat mereka mengambil keputusan karena semisalkan seseorang ingin menyimpulkan sesuatu data dan dia menyimpulkannya dari data yang masih berbentuk tabular, misal kita klik di sheet data ini, nah kita nggak terbayang gitu, kira-kira apa sih yang bisa kita gunakan di data tabular ini. Maka dari itu, fungsinya dashboard ataupun semacam infografis itu adalah untuk membantu kita dalam mempercepat mengambil kesimpulan dari data yang sudah kita kumpulkan. Dan mungkin kalau teman-teman eksplorasi sheet-sheet yang kanannya, semisal tren laba, jual, itu adalah gambaran dari apa ya, struktur data yang nantinya jadi penyusun dari dashboard yang tadi ditampilkan. Jadi dashboard ini perlu adanya beberapa tahapan dan ini adalah beberapa tahapan yang nantinya akan kita praktekkan. Jadi di sini nanti teman-teman akan mempraktekkan pembuatan dashboard dimulai dari step by step seperti eh, membersihkan data, kemudian membuat datanya menjadi pivot table, kemudian memvisualisasikannya dalam bentuk chart dan juga membuat chart itu agar bisa lebih fleksibel gitu dengan eh, dibuat dashboard gitu. Oke. Itu sekilas dari dashboard dan sekilas dari gambaran apa sih yang akan kita lakukan di pertemuan tiga kita kali ini. Dan kalau teman-teman lihat di grup ada dua file, jadi teman-teman bisa buka file yang satunya lagi itu ya yaitu data pertemuan tiga, data hands-on pertemuan tiga.
Nah, ini data sebetulnya datanya sama dengan data yang tadi ditampilkan di dashboard. Namun di sini kita akan melakukan step by step bagaimana caranya dari awal kita punya data seperti ini dan akhirnya kita bisa memvisualisasikannya secara interaktif, teman-teman. Jadi mungkin langsung saja ya. Jadi pertama-tama teman-teman bisa eksplorasi terlebih dahulu datanya. Kira-kira di sini ada variabel apa aja gitu, teman-teman. Variabel di sini adalah biasanya terletak pada header data tiap datanya gitu. Misal di C ini ada beberapa angka dan ini variabelnya adalah baris paling atas yaitu unit terjual. Berarti ini adalah data unit terjual pada produk eh, yang di samping gitu teman-teman. Ini jadi simpelnya ini adalah data suatu toko yang dia itu men-track data dia baik itu dari pendapatan, biaya, laba maupun berapa sih unit yang terjual dari kategori-kategori produk yang dimiliki oleh toko ini. Jadi mungkin kita bisa rapihkan terlebih dahulu data kita. Jadi pertama seperti pertemuan sebelumnya. Jadi untuk merapihkan data teman-teman, teman-teman bisa klik pada sel bagian paling atas, kemudian Ctrl A untuk mengambil semua data, kemudian format as table. Jadi di atas format as table karena kita ingin mempermudah kerja kita agar lebih cepat gitu. Nah, seperti biasa, eh, tampilan ketika teman-teman sudah membuat format table adalah ketika data teman-teman sudah ada segitiga di bagian baris paling atas data teman-teman. Kalau sudah, terus teman-teman lihat terlebih dahulu teman-teman bahwa di sini itu banyak data angka dan mungkin kalau sekilas kita agak apa ya, agak susah gitu buat mengenali kira-kira ini angka apa sih kayak angkanya banyak-banyak gitu. Nah, untuk mempermudah kita dalam mengenal data kita, kita perlu mentransformasi data-data kita. Misal kita cek terlebih dahulu dari kolom paling awal, misal kota. Kota ini Bekasi, Jakarta, Depok, Bandung dan ini kalau kita lihat sekilas ini sudah rapi. Jadi kita bisa next ke yang kanan, produk. Di produk ini sudah rapi, kemudian di unit terjual ini karena angkanya ribuan dan kita masih bisa menjelaskan gitu unit terjual ini. Namun di bagian kolom-kolom yang selanjutnya seperti pendapatan, biaya, laba, ini beberapa kolom memiliki angka yang cukup banyak gitu teman-teman. Untuk mempermudah teman-teman dalam mengenali data teman-teman, teman-teman bisa ubah data teman-teman ke bentuk yang sesuai dengan kolom teman-teman. Misal di sini pendapatan, biaya dan laba. Pendapatan, biaya dan laba itu identik dengan suatu harga di mana harga ini biasanya dia ada simbol seperti rupiah, US dollar ataupun euro dan lain-lain dan biasanya eh, ketika kita mengubahnya menjadi format dengan simbol mata uang itu akan mempermudahkan kita dalam mengenali data kita. Oke. Di sini kita punya data pendapatan, biaya, dan laba. Coba teman-teman select dari kolom pendapatan sampai laba, kemudian tarik ke bawah, dan kemudian seperti halnya pertemuan kemarin, teman-teman coba ganti formatnya menjadi format mata uang. Jadi gimana caranya mengganti format? Pertama teman-teman pilih dulu data dari paling kiri ke kanan. Untuk mempercepat mobilitas, teman-teman bisa menggunakan Ctrl Shift dan arah dari keyboard teman-teman. Misal di sini teman-teman keyboard teman-teman di D yang pendapatan, kemudian teman-teman tarik ke yang laba dan tekan Ctrl Shift kemudian arah ke bawah. Nah, ini untuk mempercepat gerak teman-teman dan kemudian langsung pergi ke tab Home dan buka ini yang format data karena ternyata format data kita masih general di mana general ini mencakup semua format. Kita coba ubah formatnya. Kalau paling cepat itu bisa teman-teman gunakan yang ada simbol ini dolar. Tinggal tekan
Nah, cuman karena kita di Indonesia, jadi kita perlu mengubah terlebih dahulu simbol dari data kita. Karena ini US dollar, kita perlu mengubahnya ke rupiah. Jadi teman-teman bisa masuk ke more accounting format dan coba cari simbol harga atau mata uang dari teman-teman. Kalau sudah dapat tinggal klik OK. Dan ini juga ada beberapa angka yang bisa mengganggu teman-teman dalam mengenai data teman-teman. Misal di sini pendapatan 2.146.000,00. Ini ada kemungkinan teman-teman nanti salah membaca pendapatannya bisa jadi 2 miliar atau berapa. Agar kita bisa meminimalisir hal itu, kita bulatkan saja nolnya. Cara membulatkan nol adalah dengan mengklik tombol yang ada pada eh, bawah formatting tadi. Teman-teman bisa tekan. Nah, kita selesai berarti data kita sudah rapi sekarang dan kemudian kita lanjut ke data-data selanjutnya. Di sini ada tanggal. Tanggal ini seharusnya formatnya berbentuk eh, tanggal, bulan, dan tahun. Di sini dia malah berbentuk ribuan. Kita perlu mengubahnya menjadi format tanggal. Coba seperti tadi, teman-teman pilih data teman-teman, kemudian ganti formatnya menjadi yang sesuai dengan kolom teman-teman. Di sini tanggal berarti teman-teman harus menggantinya menjadi format tanggal. Seperti tadi, pilih formatting yang ada tulisan generalnya ini. Kemudian di coba di more number format. Kemudian date dan coba pilih tanggal yang menurut teman-teman itu paling gampang teman-teman untuk pakai gitu. Di sini banyak formatnya jadi teman-teman bisa pilih sesuka teman-teman. Misal di sini kita pilih yang paling atas gitu. Dengan pemisahnya itu adalah garis miring. Kalau sudah teman-teman tinggal klik OK. Oke, data kita sudah masuk ke format yang sesuai gitu. Sekarang kita lihat ke kanan bahwa ternyata di sini di ini adalah data yang sama. Kalau teman-teman lihat di sini adalah data yang sama dengan data yang ada pada kolom D sampai F, di mana dia pendapatan biaya dan laba dan di D sampai F juga dia pendapatan biaya sampai laba. Bedanya cuma dari perhitungan angkanya. Kalau di sini dia dibulatkan menjadi juta, tapi kalau di sini dia data secara aktual. Biar memudahkan kita dalam proses pengolahan data, kita coba format data yang pendapatan juta ini. Namun akan ada tambahan sedikit terkait transformasinya. Mungkin teman-teman boleh pilih terlebih dahulu datanya. Seperti tadi, dan coba langsung saya ke kolom ketiga kolom-kolomnya untuk mempercepat teman-teman dan kemudian pilih tadi yang mengganti format menjadi rupiah. Kalau misal tidak terdeteksi di sini, teman-teman bisa langsung more accounting format dan pilih simbol yang sesuai dengan data teman-teman. Dan hilangkan desimalnya teman-teman biar mudahin. Oh, tapi untuk di sini kayaknya nggak usah dihilangin aja desimalnya karena angkanya itu udah ada 3 angka dan kalau misal kita hilangkan 2 desimalnya itu terlalu membulatkan angkanya gitu. Klik OK. Nah, datanya sudah berubah dengan rupiah. Cuma ini kalau kalau teman-teman lihat, ini kan dia tuh data yang sama dengan
data pendapatan. Tapi di sini terdapat suatu keambiguan di mana di sini kita melihat ada data semisal 2,15 rupiah, 0,43 rupiah, 1,72 rupiah dan itu ada kemungkinan bisa membuat orang ambigu. Untuk membantu kita agar meminimalisir keambiguan itu kita coba klik klik ulang yang tadi, select semuanya, ketiga tiga kolomnya, kemudian klik format tadi, format yang, nah kemudian masuk ke more number format, format, dan teman-teman pilih custom. Nah, dan di sini teman-teman di akhir, di sini kan ada type, di akhirnya, di tulisan paling akhirnya, coba teman-teman tambahkan juta, bentar. Nah, kalau nggak coba teman-teman pilih per kolom aja biar memudahkan teman-teman. Coba cancel terlebih dahulu. Kemudian pilih semua datanya. Kemudian tadi masuk ke custom format. Oh, emang. Kemudian coba teman-teman klik ini yang type dan coba geser sampai ke arah paling kanan. Dan coba teman-teman ketik spasi terus tambahkan huruf JT. Iya, terus klik OK. Oh, kayaknya yang ini. Bentar. Coba ini accounting, pilih yang ini. Kalau nggak langsung ke currency, coba klik masuk ke yang currency, kemudian custom, more number format. Nah, iya yang ini. Berarti yang tadi teman-teman jangan pilih yang accounting tapi pilih yang currency. Nah, setelah itu kan di sini ada di type ada beberapa simbol, kemudian teman-teman ketikkan spasi JT setelah simbol-simbol ini untuk mempermudah teman-teman membaca data teman-teman. Kalau sudah, ketikkan OK. Nah, jadi di sini semacam simbol pembantu buat teman-teman agar teman-teman tidak ambigu gitu. Kalau misal teman-teman lihat data yang biaya juta ini, dia tanpa adanya kode juta ini, teman-teman bisa ambigu bahwa menyimpulkan bahwa data-data ini adalah rupiah asli. Tapi dengan bantuan kode juta ini, teman-teman bisa meminimalisir keambiguan itu. Dan teman-teman bisa lakukan hal yang dilakukan di pendapatan, di biaya dan laba juga. Mungkin dari teman-teman ada yang kesulitan atau ada error? Oh tidak, mungkin bisa kita lanjut. Nah, pilih yang biaya. Kemudian agar menggampangkan teman-teman, nanti pilihnya yang currency teman-teman, jangan yang accounting. Masuk ke sini, kemudian pilih currency, kemudian custom formatnya, tambahkan juta dan juga simbolnya diganti menjadi rupiah. Untuk mengganti simbol, teman-teman tinggal klik di currency ya, saja dan ganti simbol. Ini emang agak lama buat transformasi semacam data-data yang formatnya agak ambigu. Nah, coba ulangi yang tadi, kita tambahkan juta untuk pilih custom. Oke, kalau sudah berarti data kita sudah rapih dan kita bisa mulai untuk memvisualisasikan data kita. Ada yang masih error atau butuh bantuan?
mungkin aman bisa dilanjut teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat visualisasi dari data kita. Caranya adalah pertama kita harus membuat pivot table dari data kita. Pivot table ini adalah peringkasan data dari data yang berbentuk besar ini teman-teman. Jadi mungkin kita cobakan dulu untuk bisa menggambarkan apa itu pivot table. Coba teman-teman Ctrl A di data teman-teman untuk mengambil semua data, kemudian masuk ke insert dan masuk ke pivot table. Langsung tekan saja simbol yang pivot table ya. Nah, kemudian ini karena tadi teman-teman udah nge-select data teman-teman terlebih dahulu, jadi dia otomatis memilih tabel yang teman-teman pilih. Kemudian teman-teman pilih saja yang new worksheet karena kita akan membuat pivot table di sheet yang baru. Kalau sudah, klik OK. Coba ulang. Coba klik OK. Kalau nggak coba teman-teman ambil secara manual. Pivot table, klik pivot table. Kemudian ini tekan yang segitiga ke atas. Kemudian pilih data teman-teman. Oh dari kota, jangan dari yang dua. Ctrl A. Kalau sudah klik yang segitiga, kemudian oke. Apakah masih error? Oh coba kita ulang terlebih dahulu. Kalau misal ada yang berhasil nggak? Atau ada yang berhasil? Oh berarti ini error di sini. Coba teman-teman masuk ke atas aja. Bentar. Aku coba dulu. Oke, kalau misal error, teman-teman bisa batalin dulu si format tabelnya. Cara ngebatalin format table itu caranya Ctrl A, kemudian masuk ke home, klik yang penghapus, kemudian clear format, kemudian yang sort filter, filter di nonaktifin, kemudian klik kanan, masuk ke table, dan convert to range. Oh ini karena dia memfilter dari sini. Kalau memang kalau masih susah, teman-teman coba copy-kan saja ininya datanya, terus bikin sheet baru. Itu biasanya kalau ada yang nggak sengaja teman-teman klik di data teman-teman. Dan coba yang number ini, kemudian format as table, kemudian tadi coba lakukan pivot table, apakah sekarang bisa? Oh, yang ini. Oh di laptopnya. Oh, atau ganti laptop dulu bentar. Itu tadi. Coba aku coba ini. Tapi ada yang berhasil atau ada yang error juga? Error. Errornya gimana? Sama kayak tadi ada oke gitu. Oh, bentar. Kalau enggak, coba bikin file baru. Apakah masih error? Oh iya. Kalau misal teman-teman errornya sama seperti laptop yang ditampilin Aldea, coba teman-teman buka file baru aja teman-teman. Kayak bikin file Excel baru,
Dan kemudian teman-teman salin data yang tadi, salin kemudian pindahkan ke Excel baru teman-teman. Misal di sini kita pindahin data tadi di file Excel yang baru. Tapi pindahinnya jangan langsung Ctrl V teman-teman, tapi pakai paste spesial yaitu bentar, berarti ini belum ke copy. Nah, coba Ctrl A terlebih dahulu. Ctrl A, terus salin, terus pindahkan ke file teman-teman yang baru. Kemudian klik yang paste yang ada 1, 2, 3-nya ini, paste value. Dan kalau sudah, seperti tadi teman-teman format dan rapihkan data teman-teman. Tapi untuk mempercepat mungkin nanti aku kirim aja file yang ini dan nanti coba teman-teman apakah masih error atau enggak. Oh, masih error. Nah, mungkin coba dikirim aja file yang ini bisa. Nah, jadi kalau teman-teman error, paling teman-teman salin data yang tadi ke file yang baru. Kalau enggak, di sini Aldea mau coba kirim ke grup, jadi teman-teman nanti tinggal pakai aja data yang ada di grup. Jadi bisa dimatiin dulu. Nah, data yang baru, jadi teman-teman bisa pakai data yang baru kalau misal teman-teman error gitu. Jadi tadi kemungkinan ada semacam kayak nggak sengaja diklik mungkin pas aku bikin data ini dan itu nggak susah gitu nemuin ininya apa problemnya. Jadi untuk mempercepat teman-teman misal ada problem seperti itu yang tiba-tiba ini error tapi ternyata data teman-teman itu ibaratnya udah sesuai gitu. Kalau gitu biasanya coba aja teman-teman copy data teman-teman, kemudian salin ke file yang baru dan salinnya dengan salin yang paste spesial tadi. Kalau udah, kita lanjut bikin visualisasi dari data kita. Pertama, Ctrl A. Ada yang masih belum atau error? Udah. Yang tadi error? Udah? Udah, oke. Masuk ke Insert, tab Insert, kemudian klik Pivot Table dan pilih yang New Worksheet saja. Kemudian oke. Kemudian di sini di sini kita mau lihat dulu kira-kira apa sih yang mau kita visualisasikan. Dan kita lihat dulu data kita. Coba kita lihat data kita. Ada apa saja di data kita.
Di sini ada produk, unit terjual, pendapatan, biaya, laba, pendapatan juta, biaya, laba. Ini sebenarnya sama interpretasinya dengan ini. Jadi kita fokusnya ke sampai yang ke tanggal saja. Oh iya, ini yang tanggal coba teman-teman formatnya ubah dulu yang masih error ke format tanggal. Nah, ke short date aja bisa tinggal klik yang short date. Nah, kalau sudah baru teman-teman nah kalau teman-teman ngetransformasi semacam tadi, teman-teman perlu mengclose pivot table yang tadi teman-teman buka gitu. Misal tadi di sheet 5 teman-teman buka pivot table. Kalau semisal teman-teman udah bikin pivot, kemudian teman-teman ngubah data, itu teman-teman harus ngubah data teman-teman sekali lagi gitu karena nantinya data yang ada di sini itu data yang belum diperbaharui teman-teman. Jadi coba delete aja sheetnya, delete. Kemudian kita coba bikin pivot table yang baru. Saya, saya nih. Masuk, oke. Nah kalau sudah, kita tadi lihat ada produk, laba, moda. Nah, tadi itu ada keuntungan, laba, dan juga boleh dilihat datanya terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada pendapatan biaya, laba, dan juga produk. Di sini kita fokus aja ke produk dan juga laba. Karena biasanya data penjualan ini kita berfokusnya ke keuntungan kita. Kalau misal kita ambil pendapatan, itu belum dikurangi sama biaya. Jadi kita fokus saja ke yang laba. Jadi di sini kita mau eksplorasi yang laba terlebih dahulu. Kita klik yang sheet yang pivot table tadi, kemudian pilih yang laba. Karena kita mau mengeksplorasi yang laba. Kemudian centang di yang laba. Nah, kalau sudah, kemudian kira-kira kita mau eksplorasi laba berdasarkan apa? Di sini tadi ada data semacam produk, tanggal dan lain-lain. Kita coba eksplorasi laba berdasarkan produk saja. Jadi teman-teman centang juga di variabel yang produk. Nah, biasanya kalau teman-teman centang, itu biasanya otomatis disimpan di kotak yang sesuai dengan data teman-teman. Tapi sebetulnya ini bisa dipindah-pindah teman-teman. Misal teman-teman pengen pindah produk ini ke kolom. Jadi teman-teman tinggal tekan pakai mouse teman-teman tekan yang produk ini, kemudian arahkan ke kolom atau kearahkan ke yang lain. Tapi itu biasanya ngerubah struktur dari data teman-teman. Jadi fokus pivot table di sini adalah rows itu biasanya kalau teman-teman ingin menyusun data teman-teman di baris dan kalau kolom itu teman-teman ingin nyusun data teman-teman di horizontal gitu teman-teman dijadiin header dari teman-teman. Dan untuk values ini adalah nilai utama dari data teman-teman. Jadinya di sini nilai-nilai ini adalah nilai-nilai dari sum of laba di mana sum of laba ini adalah jumlah dari laba yang ada gitu teman-teman. Ya teman-teman mungkin bisa kalau yang tadi mindahin ke kolom bisa kembaliin lagi ke rows. Nah, dan kita lihat bahwa ini sekilas dari data kita bahwa ternyata Choco Pie, oatmeal raisin, snickerdoodle dan lain-lain itu kalau ditotalin harganya itu sebesar segini gitu teman-teman. Dan untuk memudahkan karena pivot table ini tidak otomatis mengambil format data sebelumnya. Jadi kan kita sebelumnya udah ngeformat data kita, tapi ujung-ujungnya kalau di pivot table biasanya itu tetap di format yang awal. Jadi kita perlu ngeformat dua kali teman-teman. Jadi teman-teman pilih aja data yang ingin teman-teman format sampai ke bawah, kemudian ganti formatnya ke yang currency. Currency kemudian rupiah. Itu cukup lama sih kalau misal teman-teman eh, mager dengan step ini bisa dilewat mungkin teman-teman jadi fokusnya di US dollar aja cuma nanti kita bisa lihatnya di rupiah gitu. Nah, kalau sudah teman-teman udah bisa lihat jumlah laba di sini. Kemudian teman-teman bisa visualisasiin jumlah laba teman-teman.
Misal di sini dari data ini kita pengen tahu kira-kira yang paling tinggi itu sebetulnya produk apa gitu. Jadi teman-teman tinggal pilih saja atau simpen kursor teman-teman di posisi data yang ini. Tinggal diklik di mana saja, kemudian nanti otomatis akan ada pivot table analyze dan design. Dan teman-teman tinggal pilih yang pivot table analyze dan juga kita coba memvisualisasikan data kita menggunakan pivot chart. Dan di sini adalah grafik-grafik yang bisa teman-teman gunain buat ngevisualisasiin data teman-teman. Grafik ini biasanya bebas gitu tergantung teman-teman kira-kira mau pakai grafik apa. Cuma biasanya tiap grafik itu punya kelebihan dan biasanya punya apa ya? Punya urgensinya masing-masing. Misal di sini kolom, di sini itu ada bar chart. Biasanya kita menggunakan bar chart itu untuk membandingkan data-data kita. Dan kalau teman-teman bisa lihat di bawahnya itu ada line. Itu adalah data yang garis dan ini biasanya identik dengan data-data time series di mana kalau misalnya teman-teman nemu data teman-teman ada tahunnya, bulannya atau tanggal itu pasti biasanya visualisasi yang paling make sense itu adalah line chart. Dan kalau misal teman-teman ingin membuat persentase dari data teman-teman, teman-teman tinggal pilih pie chart yang bawahnya. Dan sisanya itu menyesuaikan teman-teman tapi biasanya visualisasi data itu tidak jauh dari bar chart, line chart, dan juga yang pie chart ini. Yang berbentuk seperti donat. Nah gitu, yang ngebagi-bagi kategori teman-teman. Dan kita fokus aja karena di sini kita mau nge-compare data kita. Kita coba pakai bar chart saja. Yang di kolom atau di bar bisa. Tapi kalau di Excel ini bar itu biasanya bentuk datanya itu horizontal, sedangkan kalau kolom itu berbentuk vertikal. Cuma biasanya yang sering kita pakai itu yang berbentuk vertikal teman-teman dan tinggal teman-teman klik OK. Nah mungkin bisa geser chartnya agar, nah ini jadi kita bisa melihat sekilas kira-kira data kita dan kita tahu bahwa ternyata di sini wafer adalah produk dengan jumlah laba tertinggi gitu teman-teman. Dan di sini kan di sini kita masih punya satu produk dalam visualisasi kita. Gimana caranya kalau misal kita ingin ngegabungin dua kategori jadi satu chart gitu teman-teman. Kan di sini hanya satu kategori jadi kita ingin nge-compare harga berdasarkan produk. Tapi kalau misal kita pengen nge-compare harga berdasarkan produk dan misal tanggal, kita bisa tambahkan itu di pivot chart. Misal contoh, coba teman-teman hapus lagi chartnya, kemudian pilih yang pivot chart, kemudian teman-teman tambahkan kategori yang ingin teman-teman tambahkan. Misal di sini tanggal. Nah, cuma biasanya penambahan variabel lain itu biasanya mengubah struktur dari pivot table. Dan ini kadang jadi problem saat kita ngolah dari pivot table. Dan gimana caranya agar kita bisa, kan biasanya kalau kita sekilas lihat data itu biasanya sejajar gitu. Kalau Chocopie, terus 2019, terus sum of laba. Tapi di sini dia berbentuk drop down gitu. Gimana caranya kita mengubah drop down ini ke bentuk yang data tabular yang seperti biasanya. Coba teman-teman klik di sini di rows. Jadi rows ini adalah data yang kategori-kategori tadi dan coba teman-teman cari yang tanggal. Nah, kalau tanggal biasanya dia otomatis apa ya? Menambahkan 3 variabel ke kategori teman-teman. Kalau teman-teman scroll itu nggak hanya tanggal tapi ada quarters, years dan juga tanggal gitu. Teman-teman bisa ambil yang tanggal aja, jadi teman-teman hapus aja yang quarter sama years-nya. Atau kalau nggak di sini kita mau fokus ke tahunnya aja, jadi kita ambil yang years-nya aja. Jadi tanggal sama quarter dihapus. Cara hapusnya adalah dengan teman-teman ngeklik kanan di sini. Misal quarter mau dihapus, klik kanan, remove field. Kalau cara cepatnya biasanya teman-teman tinggal pencet terus tarik ke sini, dia langsung ngehapus si variabelnya. Misalkan tadi tanggal sama years. Nah tanggal ini bisa teman-teman hapus aja. Kalau kita misal sekarang mau berfokus ke tahun. Nah teman-teman cara buangnya itu kayak tadi remove field atau teman-teman geser ke sini juga itu otomatis
kehapus gitu. Nah, itu juga ngehapus. Kalau udah, teman-teman pencet yang years ini, klik kanan, coba masuk ke field setting karena kita coba untuk mengubah bentuk layoutnya di sini. Coba di layout, oh ternyata di sini nggak ada, coba cancel. Coba masuk ke desain karena Excel ini berbasis Inggris kira-kira kalau kita mau mengubah bentuk drop down ke tabular itu kita akan apa ya ibaratnya transformasi desain tabel kita gitu. Jadi kita coba lihat di desain apakah ada dan kita coba lihat di sini di report layout di mana report ini ada laporan layoutnya dan coba kita pilih show in tabular form. Nah, ini biasanya ngubah data teman-teman. Dan di sini banyak kayak Cocopy Total dan lain-lain. Teman-teman bisa hapus dengan cara teman-teman klik di sini, kemudian masuk ke Pivot Table Analyze. Oh, di sini di desain. Coba kalau misal kolom headersnya di uncheck, oh dia akan ini kolomnya saja. Coba checklist lagi. Coba masuk ke Pivot Table Analyze dan masuk ke field setting. Pivot kanan, layout and print. Oh, coba cancel. Biasanya tuh di coba yang pivot table, yang ini. Coba option, coba masuk ke totals and filter. Nah, yang grand total ini coba di uncheck biar kita nggak usah nampilin yang total-totalnya juga. Coba oke. Coba ke bawah. Nah, itu grand total yang tadi kemudian kita masuk ke desain yang subtotal sini. Kemudian do not show subtotals. Ini biasanya buat teman-teman nggak mau liatin subtotalsnya gitu. Jadi mungkin bisa diulang lagi ya teman-teman. Coba di undo. Jadi kan tadi awal nih teman-teman datanya kayak banyak data-data yang nggak penting gitu kayak total, 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 total. Ini gimana sih cara ngehapusnya? Pertama cara ngehapus total yang total semuanya. Mungkin kita bisa lihat ke data paling bawah. Nah, ini ada grand total. Cara kita ngapus grand total itu kita pilih pivot table analyze, kemudian masuk ke pivot table. Tapi ini biasanya di tiap Microsoft versinya beda-beda gitu teman-teman. Coba option dan pilih yang total. Karena kita mau ngapus total berarti kita masuk ke tab yang total. Dan uncheck yang tadi. Dua-duanya aja. Oke. Dan sudah hilang. Dan kita mau ngilangin yang subtotalnya. Jadi teman-teman tinggal pencet aja yang pivot table-nya, kemudian masuk ke desain, masuk ke desain, dan yang ini ada subtotal. Teman tinggal pilih yang do not show subtotal. Kalau udah, data teman-teman mungkin udah sekilas sudah lumayan rapi. Dan coba teman-teman ada yang masih error nggak? Atau aman? Aman. Oke. Kita coba visualisasiin ulang yang tadi gitu. Bisa kita visualisasikan ulang dengan pivot table analyze, masuk ke pivot chart, dan coba line dia bentuknya akan seperti apa. Oke, kalau ternyata kalau kalau kita masukkan ini ke kategori, itu dia sulit untuk kita baca karena kayak misal nih di sini produknya Choco Pie, terus 2019 2020 datanya ini sama ini. Ini agak susah dibaca, mungkin kita coba pindahkan kategori ini ke yang kolom. Coba kita hapus lagi chartnya.
Dan kita klik tabel kita. Kemudian yang bagian years-nya coba kita pindahkan ke kolom. Nah, coba terus kita coba buat grafik baru lagi. Pivot table analyze, masuk ke pivot chart. Nah, ini dia lebih gampang buat kita baca gitu. Coba, oke. Misal kita nge-compare berarti kita pakai bar chart. Oke. Nah, jadi mungkin bedanya tadi kalau misal teman-teman masukin dua-duanya variabel di kategori, dia tuh bakal menumpuk di horizontalnya. Tapi kalau misal teman-teman masukin yang satu di kategori dan satunya lagi yang di kolom, itu tuh biasanya jadi eh, tag gitu. Biasanya jadi dua. Kalau misal tiga itu nanti akan ada tiga warna bar chart gitu dan seterusnya gitu. Kalau sudah, biasanya kita perlu ngebuang atau coba ganti-ganti desain kita. Cara ngeganti desain kita dengan kita klik yang desain, kemudian pilih ini layout yang menurut teman-teman cocok gitu buat teman-teman. Misal di sini coba pakai quick layout. Nah, di sini coba yang paling memungkinkan yang paling rapi gitu teman-teman. Dan kalau misalnya yang tadi kan kita tidak ada judulnya dan untuk ngebantu itu kita cari yang ada judulnya. Misal ini coba yang kiri bawah. Nah, coba kita yang ini. Pencet. Cuma kan ini kelemahannya kita tidak tahu ya, kayak ini tuh dia panjangnya segini, tapi angkanya berapa gitu. Cara munculin angkanya teman-teman tinggal klik aja di barnya. Di barnya klik kanan, terus add data labels. Nah, nanti akan muncul gitu. Terus ulangi yang biru juga. Nah, cuma kan ini karena datanya jutaan, jadi kita sulit buat baca ya. Enaknya kita jangan pakai yang laba, pakai aja yang laba juta. Makanya tadi kenapa si datanya pakai ada yang laba, ada yang laba juta gitu. Jadi teman-teman tinggal ganti aja di sini yang sum of laba kita buang, terus ganti dengan laba yang juta. Remove aja. Nah, kemudian langsung centang yang laba tapi yang berformat juta. Yang satu lagi. Coba uncheck ininya. Nah, kemudian coba cari di bawah biasanya. Nah, laba juta. Oke. Kemudian coba tambahin label seperti tadi biar ngemudahin visualisasi teman-teman. Yang tinggal klik kanan di barnya, kemudian add data label. Dan nah ini agak lumayan ini kalau nggak coba teman-teman ininya lebarin aja siapa tahu nantinya si ukuran ininya bisa ini lebarin aja ini ya ini teman-teman. Dan ini karena kan ada kayak button-button yang enggak eh, cukup diperlukan gitu teman-teman. Teman-teman tinggal buang aja. Cara buangnya teman-teman tinggal klik kanan dan pilih yang hide all field buttons. Nah, jadi dia kebuang yang tadi. Sini 78 juta karena di sini juta kan. Kalau teman-teman ingin lebih gampang ngenalinnya biar nggak ambigu, pakai aja cara yang tadi kayak penambahan juta di nomor yang ini. Cuma buat meringkas waktu mungkin itu bisa coba masing-masing. Kita lanjut aja ke data selanjutnya dan untuk ngenamain data teman-teman karena ini kan kita sum of laba per tahun. Jadi kita ganti nama sheet kita menjadi apa yang ada di sheet kita. Misal di sini sheet 6 dia ingin tahu jumlah laba. Jadi kita tulis aja jumlah laba gitu. Pakai rename. Dan mungkin kita tinggal lihat aja ke yang Excel yang satunya lagi kan tadi ada dua dan yang satunya itu sebagai contoh buat teman-teman kira-kira apa aja sih yang mau kita visualisasiin lagi gitu.
Nah, di yang dashboard, yang satunya lagi. Nah, di sini kan dia ada dua bar chart, kemudian ada dua line chart. Dan kita udah nyelesain yang total penjualan produk gini. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan tren nilai keuntungan produk. Teman-teman tinggal pilih aja yang pivot tadi. Cuma kalau biar teman-teman nggak mau kayak kan tadi kita harus kontrol A data terus insert pivot table terus masukin ini ininya. Cara gampangnya kalau misal teman-teman strukturnya sama, bar chartnya sama, teman-teman tinggal copy aja pivot table-nya di sini, ambil data yang ini semuanya. Nah, kemudian salin, kemudian bikin sheet baru, kemudian coba teman-teman kopas. Dan nanti itu akan otomatis bikin pivot table gitu. Jadi teman-teman nggak harus kayak dari data yang awal insert pivot table, kemudian formatting dan lain-lain itu mungkin akan memakan waktu teman-teman. Jadi teman-teman tinggal salin aja kalau misal bentukan data teman-teman itu visualisasinya nggak jauh beda sama visualisasi yang satunya lagi. Kalau udah kita tinggal ganti aja variabelnya. Karena kan kalau yang tadi kita ingin tahu jumlah laba atau keuntungan. Kalau sekarang itu kita lihat ke file yang tadi, kita ingin lihat total penjualan produk. Berarti di sini kita pilih kolom yang penjualan produk. Jadi kita masuk aja ke Excel kita lagi. Kemudian yang ingin dijumlahin itu total penjualan, bukan jumlah keuntungan. Jadi kita tinggal tekan. Terus tinggal pilih aja yang value-nya nanti tinggal tekan, kemudian tinggal ganti aja value ini ke yang unit terjual karena kita cuma mau ganti laba jadi yang unit terjual ini. Tinggal buang terus ganti sama unit terjual. Dan kita bikin pivot chart yang sama kayak tadi. Tinggal pivot table analyze, terus pivot chart. Nah, sama keunikan dari pivot table ini biasanya kalau kita mau bikin visualisasi dari data kita, biasanya kita tuh harus nge-select data kita seluruhnya gitu-gitu. Tapi kalau kita dalam format pivot table, asalkan kursor kita masuk ke pivot table-nya, dia tuh langsung otomatis ngambil semua datanya teman-teman. Jadi tinggal tekan OK sama kayak tadi. Nah, kemudian atur kayak tadi, misal di sini, bentar, coba. Ini ada yang bermasalah mungkin di sini unit terjual tapi datanya 36.280 gitu. Harusnya kalau unit itu bentuknya satuan gitu. Kita coba dulu lihat di data kita apakah emang ada yang salah di datanya atau mungkin salah di values-nya ini. Coba masuk ke sheet dan di sini kan unit terjual itu harusnya ini ya, harusnya sama berarti tadi kemungkinan ada kesalahan gitu di pivot table-nya. Coba lihat pencet datanya. Kemudian coba lihat yang values ini. Oh, karena format dia currency. Karena dia ngikutin dari format yang tadi karena kita kopas langsung dari pivot table kita yang jumlah laba. Jadi dia malah ngikutin format yang laba itu. Jadi buat kita nyesuaiin kita ganti aja formatnya. Teman-teman tinggal pilih aja yang mau digantinya. Pilih. Kemudian karena number biasa kita pilih yang number aja. Coba. Nah, ini bentukannya karena ini kan unit terjual ya bukan harga dan ini karena ada dua koma di belakang kita buang aja buat ngebulatin si datanya. Nah, kalau udah kita tinggal apa ya desain aja chart kita kayak yang tadi dilakuin di jumlah laba. Kayak tambahin labelnya, hapus yang enggak pentingnya.
Dan misalnya teman-teman pengen ngubah desainnya boleh banget buat dieksplorasi teman-teman. Karena di sini di pivot chart ini tuh banyak banget eksplorasinya. Misal teman-teman klik ini yang desain. Nah ini buat desain. Kemudian kalau teman-teman klik kanan di yang pivot chart nih misal. Kalau teman-teman klik di sini. Kemudian klik kanan atau di yang besarnya. Jadi kalau misalnya di pivot chart, teman-teman ngeklik yang ini misal ngeklik horizontal, terus ngeklik vertikal, ngeklik bar chart itu tuh semuanya beda-beda gitu. Jadi kalau misal teman-teman ingin ngubah ini, berarti teman-teman harus ngeklik yang horizontal ini. Kalau teman-teman ingin ngubah yang ini, berarti teman-teman harus klik dulu yang ininya. Kalau misal tadi ingin nambahin label di bar chart teman-teman, teman-teman harus klikin si bar chartnya gitu. Itu tuh biasanya tiap ininya tuh beda-beda. Ada bakal banyak pengaturan gitu teman-teman. Misal di sini nih, kita coba yang horizontalnya, klik kanan, coba format axis. Ini biasanya jadi, nah biasanya banyak ini yang bisa teman-teman coba. Bisa scroll ke bawah, di labels number itu nanti teman-teman coba eksplorasi sendiri nanti itu biasanya ngubah eh, struktur-struktur dari pivot chart teman-teman. Cuma kalau di sini karena waktu kita terbatas jadi mungkin teman-teman bisa eksplorasi itu nanti kalau misal teman-teman punya pivot chart mau ganti warna atau dan lain-lain nanti teman-teman coba eksplorasi aja dan diingatkan kembali bahwa Excel ini basisnya Inggris jadi kalau misal teman-teman tahu bahasanya itu teman-teman tinggal pakai logika aja gitu. Misal ini label berarti ini tuh fokusnya ke label ini terus kayak distance from axis-nya 100 berarti ini tuh jarak dari axis-nya paling ini kemungkinan jarak dari ini ke sini gitu. Itu biasanya Excel tuh formatnya ngikutin logika yang mau kita lakuin gitu. Kalau sudah teman-teman close aja. Dan mungkin yang tadi semacam filter dan lain-lain mungkin bisa nanti coba teman-teman lakukan misal kalau bikin pivot lagi atau gimana. Dan kita lanjut dulu bikin dashboard yang ingin kita bikin gitu. Kita lihat lagi apa yang perlu kita bikin lagi gitu. Karena kita udah punya nih, udah punya dua bar chart dan sekarang kita pakai line chart buat tahu tren dari data penjualan kita. Di sini ada dua tren, yaitu tren penjualan produk sama di sini ada coba ke atas, ada nilai keuntungan. Berarti variabel yang digunain sama sama ini cuma bedanya dia pakainya produk sama bulan. Kalau di sini dia pakainya produk sama tahun. Dan di sini dibalik gitu. Kalau di sini tahun yang jadi label, kalau di sini yang jadi label itu produk. Berarti kita coba pakai pivot table yang tadi aja, teman-teman. Coba delete aja ini ya. Delete. Kemudian teman-teman pilih dan tadi kan sempat di ini bahwa si datanya tuh cuma terbalik doang gitu. Jadi teman-teman tinggal mindahin, tinggal nuker yang rows ini ke kolom. Misal yang produk pindahin ke kolom, kemudian yang years pindahin ke yang rows. Cuma kan sekarang bentukannya masih tahun ya. Sementara data grafik tadi itu bentukannya bulan gitu. Gimana cara kita ngetransformasi dari tahun ini ke bulan? Caranya teman-teman tinggal klik aja yang field dari years ini. Years klik kanan dan field setting. Kemudian coba layout and print atau coba cancel dulu. Coba di years yang ini klik kanan field setting before table option move subtotal filter. Coba ungroup. Nah, kalau di ungroup gini kan, kemudian teman-teman grup lagi, grup ulang. Jadi dia tuh kayak eh, bikin data kita kayak data awal gitu. Kemudian kita pengen masukin ngefilter jadi bulan, teman-teman tinggal klik kanan aja di yang tanggal ini, kemudian pilih grup, klik kanan, pilih grup, yang grup, kemudian pilih yang bulan, karena tadi datanya bulan itu. Oke.
Nah, jadi itu tadi caranya gimana kalau teman-teman misal punya data tanggal, terus teman-teman ingin transformasi misal dari tahun ke bulan, terus dari bulan ke tanggal dan dari tahun misal dari tahun ke bulan dan lain-lain itu teman-teman tinggal ini aja misal pakai logika kira-kira kalau kita ingin ngubah tanggal pasti nggak jauh dari data tanggalnya itu. Jadi teman-teman tinggal klik kanan di tanggal, klik kanan terus ganti pakai ungroup dan group tadi. Ungroup itu fungsinya buat bikin data kita jadi data yang formatnya tanggal gitu, format spesifik. Kalau group itu dia bentukannya untuk ngubah data teman-teman jadi grouping. Misal dari data yang spesifik jadi bulan seperti ini atau tadi data yang spesifik jadi tahun. Kalau sudah, teman-teman tinggal lihat. Ini kan berarti unit terjual produk dan ini nggak perlu simbol apa-apa gitu. Jadi kita langsung aja bikin pivot chart kita. Pakai pivot table analyze, masuk ke pivot chart. Dan karena ini ada bulannya, berarti itu identik dengan data time series. Maka dari itu kita pakai line. Karena time series ini kan bentuknya pergerakan. Jadi kita biar tahu gitu line tuh biasanya dia tahu pergerakannya gimana, apakah naik atau turun gitu. Tinggal klik OK. Nah kalau sudah teman-teman atur-atur saja biar tidak menumpuk dengan data teman-teman. Dan seperti tadi kayak kita buang tombol yang nggak perlunya. Dan ini bisa digeser-geser teman-teman yang label ini. Misal labelnya di sini kan di kanan. Kita pengen ubah ke atas, kita tinggal klik kanan aja labelnya. Terus masuk format legend. Dan ini ya tadi yang gue bilang bahwa Excel ini basisnya Inggris jadi sesuai logikanya gitu top bar. Ya labelnya bakal di atas, bottom di bawah, left di kiri. Jadi kita coba kita pindahin ke atas gitu. Mungkin biar lebih estetik. Coba jadi kita tinggal pilih yang top aja. Nanti si labelnya ada di atas. Cuma kalau label di atas kan ini nggak enak nih. Dan kita susah bacanya. Berarti kita coba aja balikin yang di right. Jadi itu nyesuaiin aja teman-teman kira-kira kalau ngevisualisasiin. Jadi sebetulnya kalau visualisasi ini itu bentuknya ibaratnya kita desainer lah. Jadi kita punya apa ya? Punya ide yang bebas gitu buat kita ngevisualisasiin data kita. Cuma gimana caranya biar orang lebih paham dari data kita. Biasanya kita eh, caranya adalah dengan kita memposisikan dengan orang yang membaca data kita. Misal tadi datanya terlalu mepet, kita coba pindahin legendnya ke atas. Kalau ini agak lebih mending lah. Jadi kita pindahin ke kanan. Kalau mau lebih mending lagi bisa ditarik ke bawah biar kita lihat semua. Misal ini teman-teman tarik ke bawah. Cuma ini karena benar-benar mepet, jadi kayaknya ini susah karena sebarannya itu sama banget gitu. Jadi mungkin ini yang paling bagusnya gini gitu. Jadi kalau sudah kita udah punya 3 chart dan kita tinggal bikin chart yang terakhir teman-teman. Chartnya itu sama dengan ini, cuma bedanya kalau yang ini unit penjualan, kalau yang satunya lagi itu dia data harga. Jadi kita tinggal copy aja pivot table kita, kemudian bikin sheet baru. Dan diingat teman-teman buat ngebantu teman-teman kayak misal ini kan sheet 3, sheet 7 jumlah laba biar enakin teman-teman pindah-pindah sheet itu bagusnya kayak teman-teman rename tiap sheetnya sesuai dengan isinya gitu teman-teman karena ada kemungkinan nih misal teman-teman magang atau kerja sheetnya itu bisa belasan atau mungkin puluhan gitu dan biasanya penamaan ini tuh ngebantu banget teman-teman buat kalau misal teman-teman kayak ingin pindah-pindah sheetnya. Jadi misal di sini unit terjual dan line chart yang berarti tren. Berarti kita eh, tulis aja di sini tren dari unit terjual atau tren dari penjualan. Dan rename ini tuh penting gitu karena ya mungkin ketika kita yang nganalisis ini biasanya kita udah tahu gitu sheet 3 ini isinya apa, sheet 2 ini isinya apa. Cuma kadang kita harus kerja dengan tim gitu dan kadang kita kayak ibaratnya sharing file Excel dan kita bisa
bantu ngebudahin teman kita buat mahamin data kita ya dengan penamaan-penamaan tadi gitu. Kalau sudah, teman-teman tinggal bikin chart yang selanjutnya. Ada yang masih error atau masih dibingungin nggak? Aman? Kalau udah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Kita tinggal copy aja karena kita mau bikin line chart ini. Kalau aku jelasinnya kecepatan atau kelambatan tinggal bilang aja teman-teman. Nah, kemudian tinggal ganti value-nya doang. Oh ini nggak kedetek ya si pivotnya. Coba Ctrl V. Kalau nggak kedetek ya paling teman-teman harus bikin manual semacam tadi pivotnya dari awal. Jadi kita bikin manual aja. Bikin manual aja tinggal sheetnya delete aja kemudian kita masuk ke yang data. Delete. Pindah ke yang oh ini datanya. Kemudian Ctrl A. Bikin pivot table dan sesuaiin format datanya. Masuk ke insert, insert pivot table, klik OK. Dia bakal bikin sheet baru. Kemudian kita pilih apa saja yang kita butuhin. Kita tadi pengen ngepresentasiin si tren dari harga laba. Jadi kita pilih laba, tapi karena kasus yang tadi labanya terlalu banyak nolnya, kita pakai laba yang juta. Kemudian pilih yang tanggal dan juga yang produk. Produk. Seperti tadi kalau misal bentuknya gini, teman-teman tinggal pilih ke desain aja. Oh, kalau ini kan dia berarti kalau misal drop down ini posisinya dia di rows dua-duanya. Kalau misal posisinya ingin semacam tadi kita pilih yang satu di rows dan yang satunya lagi di kolom. Sini tanggal, tanggal kita bisa pindahin ke kolom. Coba ke bawah lagi, apakah masih ada ini? Oh, udah nggak ada. Coba kita lihat dulu pivot chartnya, apakah kebalik? Oh, grand totalnya coba hapus dulu. Kalau sebetulnya tidak dihapus juga nggak apa-apa teman-teman yang grand total ini. Kalau misalnya coba langsung pivot chart, pivot table analyze, masuk ke pivot chart, kemudian pilih yang lain. Nah, sama bentukannya kayak yang tadi. Coba. Oh ternyata ini kebalik, berarti kita harus tukar kolom dan row-nya. Kalau pivotnya nggak muncul, coba di pivot table analyze. Coba di field list. Nah ini. Nah, ya terus tuker aja tanggal sama produknya. Misal kalau misal dari teman-teman nggak muncul nih si pivot table fieldnya, teman-teman tinggal ke pivot table analyze, kemudian klik yang field list. Kemudian tuker aja tanggal sama produknya. Dan kita bikin ini baru, chart baru dari data ini. Ke pivot chart. Dan masuk ke yang line chart karena ini bentuknya trend. Udah, klik OK. Oke, dan kita buang yang nggak perlu.
Oh iya, dan untuk value ini teman-teman di sini tuh dia banyak fungsinya kayak sum of laba, count of laba. Jadi kalau misal teman-teman explore nih misal di value ini diklik kanan dia tuh akan banyak ininya semacam formulanya. Jadi itu menyesuaikan kebutuhan teman-teman karena di sini kita cuma ngejumlahin jadi kita pakai sum. Kalau misal nanti kita cuma hitung, kita tinggal klik kanan dan masuk ke value field setting dan itu nyesuaiin aja nanti kebutuhan teman-teman kira-kira teman-teman mau ngevisualisasiin rata-ratanya kah atau jumlahnya kah atau kira-kira ada berapa kategori kah dan lain-lain gitu. Tapi kalau di sini karena kita ingin tahu jumlah karena berfokus pada laba jadi kita langsung jumlahin aja laba-labanya gitu. Klik OK. Oke, dan kalau sudah kita sudah punya part chart kita gitu. Baru kita bisa buat dashboard kita yang mirip kayak dashboard yang contoh tadi. Tinggal di X. Dan kita bikin sheet baru. Bikin sheet baru kita namain dashboard. Jadi ini sheet yang buat nyimpen dashboard kita. Dan untuk bikin dashboard ini triknya sama kayak teman-teman ngedesain di Canva atau dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa anggap aja ini Excel-nya itu semacam canvas. Jadi biasanya enaknya tuh kayak di layoutin dulu. Misal teman-teman ini mau dibikin jadi header dari sini ke sini atau nanti layoutnya kotak di sini dan di sini. Itu teman-teman bisa bikin layout dulu gitu. Misal di sini teman-teman bikin header gitu. Teman-teman tinggal arahin aja. Misal headernya dari A sampai P, kemudian ke bawah, keempat, terus pilih ini, kemudian, nah biasanya itu buat desain-desain aja. Cuma teman-teman juga bisa ngegabungin Excel ini sama Canva. Misal teman-teman ingin bikin layoutnya dari Canva, terus isi-isinya di Excel itu teman-teman bisa banget gitu. Misal contoh kita lihat data yang tadi nih. Nah ini kan dia ada layoutnya. Coba teman-teman screenshot atau coba teman-teman cari misal di Google misal template dashboard gitu, template kosong. Misal dicari di Google Chrome atau gimana, teman-teman cari template buat ini. Sebenarnya dashboard ini tuh ya karena tadi kita berlaga jadi desainer, jadi sebebasnya teman-teman gitu mau dibuat seperti apa gitu. Coba teman-teman ketik layout dashboard atau bikin background atau segala macam. Itu sebebasnya teman-teman sih atau misal teman-teman ingin bikin coba di image ingin bikin di Canva dulu kayak bikin ininya bentukannya coba Mas coba lihat di image ada nggak kayak dashboard dashboard kosong gitu. Tapi biasanya kalau di Google itu dashboardnya dia tuh udah langsung ada datanya gitu. Jadi paling nggak teman-teman bikin dulu di Canva nanti terus bikin si layoutnya di teman-teman kalau nggak caranya itu teman-teman tinggal pilih aja misal teman-teman punya contoh nih contoh template. Misal kita pakai template yang tadi nih, misal kita klik yang data tadi. Nah, kita screenshot aja ini ya. Kalau cara mudahnya kayak kita zoom zoom out. Nah, kemudian kita screenshot aja ininya terus kita masukin di template kita gitu. Itu sebebasnya teman-teman sih kalau bisa biasanya bikin dashboard itu. Nah, misal di sini. Nah, terus teman-teman tinggal paste aja di ini teman-teman. Di dashboard teman-teman. Cuma kalau teman-teman pengen manual ya paling teman-teman bikinnya semacam kayak gini, kemudian tambahin warna sampai row berapa, kemudian tinggal masuk-masukin chart yang tadi. Misal di sini eh, kalau misal teman-teman pengen pakai gambar tadi, teman-teman tinggal pilih insert aja, misal insert.
insert, kemudian cari insert gambar ada nggak? Insert gambar. Coba illustration di illustration. Nah, ada. Coba gambar yang tadi screenshot. Coba bisa di iniin, dijadiin template kah? Cuma biasanya paling gampang gitu sih. Jadi teman-teman nyari template lain, terus teman-teman tinggal timpa aja ke template yang udah ada. Soalnya biasanya stucknya tuh di awal gitu kayak kita pengen ngevisualisasiin, cuma kita bingung kayak bentukannya tuh harus gimana. Nah biasanya gini kan, teman-teman tinggal timpa aja kayak yang tadi, yang ini kan udah ada ininya. Teman-teman tinggal masukin aja chart yang tadi. Contoh, kita mau masukin yang tren penjualan. Teman-teman pilih aja yang tren penjualan. Kemudian salin ininya tinggal pencet Ctrl C terus Ctrl V di dashboard. Itu cuma mindah-mindahin aja dari yang udah temen-temen lakuin tadi ke sheet yang dashboard sih. Nah, coba di Ctrl V, kemudian atur sesuai ininya. Nah, kalau bikin manual berarti teman-teman tinggal ini aja kayak warnain ininya, kayak pasin. Cuma biasanya kan kalau kita nyesuaiin sama ini, dia tuh pasti beda ininya ukuran si font sama itunya. Tuh nih. Nah, biasanya problemnya kalau kita pakai template lain tuh biasanya gini, kita susah buat ngepasinnya. Jadi ya enaknya tuh biasanya teman-teman bikinnya di Canva dulu, kayak Canva kosong, baru masukin si chart-chartnya. Kalau enggak kita bikin manual di Excel. Kalau di sini kayaknya daripada kita ngetimpa di sini kayaknya enaknya kita bikin manual aja sih. Coba hapus ininya, si gambar yang belakangnya. Kemudian ininya sesuaiin aja sesuai kira-kira space yang cukupnya berapa, tinggal warnain, terus ini simpen di kiri atau kanan. Dan cara ngambil chartnya juga kadang kita kadang narik label, kadang narik ini. Jadi biasanya di ujung-ujung yang polos ini teman-teman. Jadi kayak ini kan putih putih putih. Nah terus teman-teman simpan aja semuanya chartnya di yang dashboard tadi. Dan ini kita anggap sebagai header kita lah, sebagai title dari dashboard kita. Karena kan kalau teman-teman pakai infografis juga biasanya ada judulnya gitu. Kalau udah teman-teman tinggal copy aja semua chart yang udah teman-teman buat gitu. Ini kemungkinan kebalik sih ininya biasanya. Yang Januari Februari ini ya di pivot table-nya. Nah, yang ini, nah ini susah sih buat ngebaca ini biasanya teman-teman. Jadi teman-teman eh nanti ubah aja ini ya, misal jadi sesuai ini. Ini tuh kalau gini biasanya kebalik antara row sama kolomnya. Kalau udah simpen aja yang tadi kayak semua chart masukin ke dashboard teman-teman. Nah, nah, copy simpen aja di ya itu mah sesuai ini teman-teman gitu, kreativitas teman-teman. Kalau sudah, nah yang ini tuh biasanya error karena ini kan Januari, Februari, Maret. Kalau yang tadi kan tahun, kita tinggal pakai grouping aja nih, misal di jumlah laba, klik yang jumlah laba. Coba di grouping, klik klik yang tanggal ini, groupingnya jadi tahun gitu. Klik kanan, kanan, ungroup terus group lagi. Jadi tahun. Coba yang years ini.
Tapi kayaknya kok, oh coba ini nih yang save ini, klik kanan. Ini tuh kolomnya jadi ada dua biasanya kalau gini. Coba pilih ke pivot table analyze, field list, lihat itunya ada dua nggak yang kolomnya. Coba digeser. Nah, ini hapus aja yang satunya. Biasanya kalau numpuk gini tuh itu nggak sengaja ke input. Ya, yang tanggal ini hapus aja. Nah, kalau udah coba cek lagi yang tadi chartnya berubah nggak. Oh, jadi karena kita pivot table-nya kan tadi dikopas-kopas ya teman-teman. Jadi itu tuh kalau misal dikopas, dia tuh kayaknya bakal ngikutin semuanya gitu. Misal pivot table yang satu diganti, pivot table yang lainnya tuh ganti juga gitu. Kalau kalau pengen nggak ganti gitu biasanya harus manual. Jadi misal nanti ya ini karena udah terlanjur ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau misal ada bikin empat chart, teman-teman bikinnya manual-manual aja karena biar tadi ntar si datanya tuh nggak ngerusak struktur data teman-teman gitu. Mungkin nanti itu bisa dilakuin di next time aja. Sekarang kita coba slicer dulu buat yang interaktif dari dashboardnya. Cara bikin slicer teman-teman tinggal klik kanan. Oh enggak, ke pivot chart analyze. Klik, kemudian klik insert slicer. Nah, slicer ini gunanya itu untuk yang tadi yang teman-teman di awal kan sempat milih sempat buka dashboard, kemudian kayak bisa pencet-pencet gitu. Nah, slicer ini tuh buat yang pencet-pencet tadi, misal kita pengen pencetnya berdasarkan produk, kita tinggal centang yang produk. Kalau misal kita pakai tanggal, kita tinggal centang tanggal. Kalau kalau kota kita tinggal centang kota. Misal kita pakai slicernya buat kota nih. Oke. Nah, coba masukin ke sebelah sini dan coba pencet yang Bandung. Apakah berfungsi? Coba pencet lagi. Dan slicer ini tuh dia biasanya kepakainya satu data. Tapi kan kalau tadi dashboard tadi yang kita lihat itu tuh si datanya bisa semua gitu, bisa semua keatur. Gimana caranya? Caranya itu tinggal teman-teman klik kanan aja, klik kanan di slicer. Oh ke ini, ke report connection, report connection. Nah, antara ini tuh kayak daftar pivot table teman-teman. Jadi kan di sini ada tiga chart. Jadi kalau pengen dia berubah semuanya, teman-teman tinggal klik aja semuanya. Misal yang mau pakai slicer ini ketiga-tiganya, teman-teman tinggal klik aja semuanya. Kalau misal satu, ya teman-teman pilih satu aja. Klik OK. Nah, kalau teman-teman pencet, misal Bogor, Depok, Bekasi, Bandung, itu nanti bakal ngubah semuanya gitu. Dan buat ngerapihin slicer ini, caranya teman-teman tinggal klik yang kan ini kayak kota ada ginian, itu kayak nggak penting lah, kayak ngerusak ini apa ngerusak eh, keestetikan. Jadi kita bisa hapus aja, misal klik kanan, coba klik kanan bisa nggak? Klik kanan, biasanya suka ada header. Kalau nggak coba di slicer setting. Nah, display headernya tinggal teman-teman uncheck saya. Coba oke. Nanti ujungnya hilang. Terus itu teman-teman kalau ingin ngatur desainnya teman-teman tinggal klik yang ini aja misal ngatur desain. Yang nambahin slicer. Oke, cara nambahin slicer. Jadi kita hapus dulu nih slicernya kita mulai dari awal. Hapus, klik kanan di chartnya. Terus, oh nggak klik kanan, sorry. Pivot chart analyze. Karena banyak tombol. Pivot chart analyze, kemudian cari slicer, insert slicer. Ada gambarnya juga. Nah, kemudian pilih mau apa yang dijadiin slicer. Misal kalau tadi misal tadi kota
sekarang kita mau mau berdasarkan tanggal, tapi tanggal kayaknya kepanjangan deh. Kalau years nih misal pakai years. Oke. Nah, dia bakal gini. Cuma ini tuh kalau years tuh biasanya kalau formatnya tanggal nggak pakai slicer. Jadi biasanya kalau formatnya tanggal, teman-teman hapus. Pakainya jangan slicer. Misal ini kan slicer tuh buat mencet-mencet 2019, 2020. Nah, kalau tanggal tuh enaknya nggak pakai slicer, jadi hapus aja. Kemudian klik kanan lagi. Klik kanan pivot chart analyze. Sorry, sorry, sorry. Pivot chart analyze. Nah, insert yang timeline. Jadi kalau teman-teman pengen ngaturnya tanggal, dia pakai insert timeline. Nah, jadi dia lebih enak dan ini bisa diatur gitu. Kayak kita milih slicernya buat bulan, tahun, atau tanggal. Kalau di sini kan bulan, misal kita klik jadi tahun. Dia tuh cuma 2021 dan kita pencet. Ini tuh berdasarkan 2019. Jadi slicer ini tuh gunanya buat apa ya? Buat ngespesifikin data kita. Misal di sini kan ada data penjualan. Sebenarnya ini tuh data penjualan tahun berapa gitu. Nah, si slicer ini tuh ngebantu. Jadi kayak kalau kita ingin pakai slicer buat data penjualan 2020 doang, berarti kita tinggal klik 2020. Kalau kita ingin 2019, kita tinggal klik 2019. Tinggal klik 2019. Dan kalau kita formatnya nggak mau tahun, mau bulan, kita tinggal ganti aja yang years ini. Yang years diganti jadi bulan. Dan kita coba pencet-pencet lagi. Nah, itu berarti kalau yang kosong gitu biasanya datanya kosong. Coba. Nah, biasanya kalau dia nggak munculin data, berarti datanya itu nggak ada gitu, emang emang nggak ada. Jadi ini ada kemungkinan 2019 di bulan Januari di bulan tadi mungkin Septemberan itu kosong gitu datanya. Biasanya kalau nggak ada datanya itu ininya bakal kosong. Dan cara kita makain si slicer ini jadi multi guna, kan tadi kita cuma chartnya tuh cuma satu. Gimana kalau kita pengen ketiga-tiganya? Caranya gampang, tinggal arahin timeline ini, terus pilih yang report connection. Report connection, terus tinggal checklist mana yang mau dipakein slicer dan klik OK gitu. Itu biasanya data yang kosong dan tadi karena bentukannya enggak dan tadi eh, ini juga teman-teman perlu di apa? Perlu dicatat yang tadi kalau misal teman-teman bikin pivot table, bagusnya jangan dikopas-kopas kayak tadi. Misal kalau pengen teman-teman bikin ini teman-teman dari data ulang, kemudian insert pivot table, kemudian atur. Kemudian kalau bikin chart ini dari data insert pivot table lagi, terus transformasi lagi. Kalau misal tadi kasusnya kan kita coba ngekopas-kopas ya biar si pergerakan kita jadi cepet gitu. Ternyata itu tuh salah gitu ternyata itu tuh jadi ngerusak datanya. Jadi kalau kita kopasin si datanya tuh bakal ngikut data yang pertama. Misal kayak tadi kita data yang bulan jadi tahun itu tuh semua chart ngikut ke data yang tadi gitu. Jadi bagusnya kalau misal teman-teman bikin pivot table itu satu-satu gitu. Nah, kalau udah yang tadi multiple. Kalau buat kan itu buat timeline. Kalau buat slicer sama aja tinggal pilih yang chartnya, kemudian masuk ke pivot chart analyze, kemudian insert slicer. Timeline sama slicer ini sama sih bentukannya, cuma bedanya timeline khusus buat data-data tanggal. Kota, oke. Nah, dan buat misal nih kan ini eh coba kita hapus aja yang dua chart ini. Kita fokus ke desain aja sekarang. Coba hapus yang ini sama ini, yang atas sama bawah. Nah, misal kita mau bikin dashboard satu aja nih. Kita pindahin ini, rapihin ke kiri. Si slicernya di sini misal.
Jadi designing slicer kayak gituan itu teman-teman tinggal seret-seret aja maksudnya misal ini kan ini kepanjangan nih teman-teman seret aja. Kemudian ini desainnya kan kalau kita lihat nggak estetik nih dia ada garisnya. Coba jangan klik di slicernya, coba klik di sel yang mana. Nah dia tuh kan ada kotaknya. Sementara kalau kita lihat yang tadi coba lihat di data yang contoh dia tuh oh nggak sama dong. Nah contohnya kayak ini nih, dia bisa nyaru gitu, bisa nyaru sama background gimana gitu caranya. Caranya itu teman-teman tinggal klik aja slicernya. Coba ke yang tadi, coba yang ini, klik aja. Nah, masuk ke slicer, atur yang desainnya ini. Tapi klik kanan di desainnya, kira-kira teman-teman warnanya mau apa gitu. Misal mau warna hijau, klik warna hijau ini, terus klik kanan, duplicate. Nah, ini tuh duplicate tuh gampangnya buat ngeduplicate format ini. Tapi kan format ini ada frame-nya ya. Gimana caranya kita biar enggak format? Kita custom si formatnya. Klik format. Nah, kalau kalau frame tuh berarti nama lainnya adalah border. Jadi kita tinggal pilih ke border. Nah, ininya tinggal klik none aja. Terus klik OK, klik OK lagi. Dan ini kan belum berubah. Itu tuh coba pencet lagi. Nah, ini nih. Dia tuh biasanya di posisinya kalau kita udah bikin format baru, dia di posisi paling awal. Coba apakah? Nah, coba lihat. Nah, sekarang kan udah kayak udah lebih nyaru. Itu biasanya kalau teman-teman ingin edit-edit formatnya, teman-teman tinggal klik aja slicernya, kemudian masuk ke desain tadi, ke desain, duplicate, kemudian pencet yang format gitu teman-teman. Dan kayak ngehapus kotak, kota ininya tinggal klik kanan tinggal pilih ini, klik kanan, hapus ininya. Misal kita hapus kotanya, klik kanan, slicer setting. Nah, display header. Jadi kalau eksplorasi Excel mah kayak temen-temen pede aja gitu. Kayak kalau misal pengen ngilangin ini, itu pasti ada gitu. Cuma biasanya kita nyarinya kadang ada di slicer, kadang ada di tab, kalau enggak kadang si pengaturannya tuh ada di klik kanan gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau eksplorasi gitu, misal ini ganti warnanya dari putih jadi hijau, teman-teman tinggal klik kanan aja, kalau enggak pencet terus biasanya ada posisi ada tab yang muncul. Misal nih di sini chart, masuk ke desain. Nah, coba yang ini, dia tuh bisa ganti warna kalau nggak change colors ini nih. Nah, dia tuh kan ada warna lain. Jadi kalau mahamin Excel tuh biasanya teman-teman ya pengaturannya tuh nggak jauh dari tab, kalau nggak ada dari tab, dari klik kanan gitu. Terus tinggal ngikutin aja kira-kira logikanya kalau di Inggrisin ini tuh apa gitu. Itu teman-teman. Dan kan tadi kalau yang tadi ada logonya ya. Misal kita lihat data yang tadi, masuk. Nah, ke atas. Nah, di sini ada dashboard. Ini mah bentukannya kayak teman-teman ini aja kayak tadi yang ngekopas gambar yang screenshotan ke yang tadi tinggal atur-atur aja. Jadi prinsipnya mah sama kayak Canva cuma lebihnya tuh kalau ini bisa diedit kayak semacam chart-chartnya gitu teman-teman. Gitu. Dan ini terakhir mungkin yang ini nih. Yang ini kan dia bisa otomatis nih. Misal kalau teman-teman klik yang Depok dan lain-lain. Terus coba klik yang ini. Dia tuh bisa otomatis ini tuh pakai rumus yang teman-teman pakai di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi misal nih, kita pengen tahu maksimal penjualan dari data kita. Kita tinggal ini aja, eh, pencet yang arahin ke yang atas. Nah, yang ini kayak kita bikin dulu layoutnya, terus kayak bikin kira-kira kita mau mau apa sih mau nyantumin apa biar mudah. Kan ini kalau kita misal baca chart, kita harus ini satu-satu kan. Ini kayak kayak kita biar cepet
interpretasi. Misal di sini kita pengen bikin penjualan tertinggi, ya udah kita pakai fungsi yang udah kita pakai di pertemuan 2 dan 1 kemarin. Misal kita pakai oh tertinggi berarti pakai max. Tinggal kita pakai max aja, tinggal teman-teman tinggal lihat aja nih misal di sini. Max, kemudian tinggal arahin aja kira-kira yang mau diambil keuntungan tertingginya itu apa. Misal di sini perjualan tertinggi. Berarti kalau misal teman-teman udah bikin pivot table, coba berarti kan ini posisinya di bar chart keuntungan. Bar chart keuntungan, coba ada di sini nih, yang ini. Dan nah ntar tuh kayak temen-temen tinggal ambil secara asal aja misal teman-teman pengen nyari nilai maksimum dari pivot ini, teman-teman tinggal max aja kemudian arahin si kursornya ke sini dan nanti jadiin si masukin di dashboard. Itu mah semacam apa ya, hack hack aja sih, kayak kayak kalau kalau kita kita pengen penasaran nih, kayak pengen ngemudahin orang kayak dibikin penjualan tertinggi, rata-rata penjualannya berapa gitu, tinggal pakai fitur-fitur yang kemarin. Terus mungkin karena udah mau ini juga ya, hacknya Excel sebenarnya Excel itu ChatGPT friendly teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman nih kayak data, coba teman-teman klik data. Nah, terus teman-teman scroll ke atas, terus kayak ambil nih, misal kita tuh awalnya kan biasanya bingung nih, kayak bikin visualisasi itu gimana. Kita bisa pakai ChatGPT aja gitu kayak, karena sekarang tuh udah zaman serba cepat dan kalau teman-teman nggak ngegunain AI itu sayang gitu. Karena kayak perusahaan-perusahaan juga udah kayak contohnya Dana nih. Dana itu dia dari manajernya sendiri bikin apa ya? eh ngekal apa misahin dananya tuh salah satunya buat karyawannya biar bisa punya ChatGPT Pro gitu, karena ChatGPT dan lain-lain itu tuh kebantu gitu. Misalnya contohnya di Excel nih. Coba teman-teman tuh awalnya punya data, terus teman-teman tuh nggak tahu gitu ini mau divisualisasiin secara gimana. Teman-teman tinggal ini aja, select aja, misal ambil sampai baris kelima. Coba. Nah, bagusnya semuanya. Karena kan kita bingung nih, kita mau mau ngapain data kita. Kita tinggal tinggal copy aja terus simpan ke ChatGPT, terus kita tinggal tanya kayak kalau pakai Excel nih formulanya apa, misal kita coba nih di sini Ctrl C terus pindah ke ChatGPT. Karena jujur aku juga karena kan Excel ini terlalu banyak ya si ininya. Dan kalau kita nyari handbook satu-satu, tutorial satu-satu itu kadang itu tuh menurut aku lambat juga gitu. Dan ChatGPT ini tuh udah kayak ngasih, dia tuh datanya tuh udah data berbasis Excel juga. Coba kalau nggak di bar atau mana. Nah, kayak coba pastekan yang tadi, terus teman-teman tinggal ini aja kayak tanyain kira-kira yang mau ditanyain dari data apa. Misal tadi kita pengen bikin dashboard dari data ini menggunakan Excel. Ya udah teman-teman tinggal bilang aja bikinin dashboard dari data ini. Nanti tuh ada step by stepnya gitu. Coba di harus login ya. Nah, dan dia tuh biasanya ngebantu gini, kayak misal sum of all revenue berarti oh kita bisa pakai revenue tadi yang pendapatan jadi ini, terus breakdown city berarti ini dimasukin ke yang rows di pivot table kita gitu. Dan kalau kalau teman-teman bingung misalnya ada error, itu tuh kayak tinggal di copy terus tanyain aja gitu, kayak misal ada error nih di Excel teman-teman, tiba-tiba ada tulisan value tanda tanya atau apa, itu tinggal copy aja formulanya terus masukin, kadang dia tuh ngerti gitu. Kayak misal error datanya seperti apa, jelasin aja terus dia tuh kadang bisa ngebantu gitu. Dan menurut menurut gua worth worth buat temen-temen kalau misal tiba-tiba butuh kerja yang cepat pakai Excel gini gitu. Karena ChatGPT ini basisnya itu kayaknya dia tuh dari data-data network gitu, dan kadang banyak blog yang bikin Excel kan, dan itu tuh ChatGPT kumpulin buat nantinya tuh kayak ya buat ngegampangin kita lah, kayak buat nyari tutorial kita tinggal tanya ke dia terus jawab ininya gitu gitu sih. Dan kalau di
spreadsheet. Kalau teman-teman pakai spreadsheet, dia tuh udah ada AI-nya di spreadsheetnya. Kalau misal coba di spreadsheet, enggak tuh dah kalau di sini ada atau enggak. Jadi spreadsheet itu dia udah ada AI-nya langsung. Ini mungkin buat hack aja teman-teman. Kayak misal teman-teman stuck atau gimana nanti kayak make Excel atau gimana teman-teman coba bisa pakai trik ini tapi enggak ibaratnya enggak jadi teman-teman jadi acuan utama buat teman-teman gitu. Misal dikit-dikit ChatGPT dikit-dikit ChatGPT enggak tapi kayak teman-teman butuh bantuan gitu. Biasanya bisa ngebantu gitu. Di biasanya tuh ada AI-nya kalau nggak salah di sini tuh. Coba di tools ada nggak ya? Saya kemarin tuh nggak sengaja lihat ada. Kalau mungkin itu mah coba teman-teman eksplorasi. Ada kemarin soalnya aku sempat pakai ini spreadsheet dan dia tuh ada kayak semacam fitur yang kayak ibaratnya kita tinggal nanya terus dia udah bantu ngolahin datanya gitu. Cuma aku kemarin belum sempat eksplor sih kalau yang AI di spreadsheet ini. Gitu sih teman-teman. Dan mungkin terakhir nih yang tadi coba yang tadi dashboard. Kalau misal teman-teman udah bikin dashboard, coba yang udah bagus, yang dashboard. Nah, cara ngeprintnya gimana? Teman-teman tinggal ini aja, tinggal seret aja dari sel teman-teman. Nah, kalau ini kan dia keklik. Nah, seret aja sampai ke posisi yang paling bawah. Misal seret. Nah, coba sini tinggal tinggal klik yang Ctrl P untuk cepet ngeprint gitu kayak bikin ngeprint. Kalau misal teman-teman ingin data teman-teman itu di print gitu, coba ini kan panjang ini nggak sesuai. Coba kita atur aja orientasinya dari portrait jadi ini apa? Jadi landscape. Nah ini masih ini coba letternya ganti atau enggak yang ini nih yang no scaling kayaknya. Yang no scaling coba fit sheet on one page. Nah, biasanya kan nanti teman-teman biasanya butuh soft file atau hard file dari hasil ini teman-teman. Ya teman-teman tinggal print aja kemudian klik print kemudian ininya yang print to PDF biasanya ada. Kalau nggak pakai export bisa. Coba ini biasanya suka ada nah Microsoft Print to PDF yang ini nih. Yang ini kemudian print aja nanti tuh dia semacam save as gitu. Kalau nggak pakai yang ekspor ya misal. Nah, bentukannya kayak ini sih, kayak save as. Teman-teman ada yang ditanyain nggak? Cuma formatnya kalau Excel biasanya jadi PDF, nggak bisa jadi image atau lain-lain gitu. Gitu. Ada yang mau tanyain nggak? Kalau nggak bingung, misal ini gimana, gimana. Ini sebenarnya yang sulit tuh ini sih kayak mindahin yang produk ini nih, yang Chocopie. Oh, udah 6 menit lagi ya? Oke, kalau 6 menit lagi mungkin aku udahin aja ya ini ya pertemuan kali ini. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan terkait pertemuan tiga atau terkait dashboard pivot table ini bisa langsung PC aja ke aku dan sedikit reminder teman-teman bahwa di pertemuan tiga ini jadi kita nanti nggak bakal ada post test, cuma bentuknya tuh kita bakal semacam mini project itu. Tadinya tuh eh sistem awalnya tuh mini projectnya tuh mau dilakukan langsung di pertemuan tiga. Cuma itu karena nggak memungkinkan karena kan kita punya waktunya cuma sejam setengah. Terus alangkah baiknya kita tahu dulu gitu gimana cara bentuknya baru kita mini project. Jadinya mini project ini bakal dijadiin PR gitu buat teman-teman. Jadi nantinya di pertemuan tiga ini buat post testnya itu diganti semacam mini project. Jadi mini projectnya simple aja teman-teman. Jadi teman-teman tinggal nyari aja data sesuka teman-teman terus tinggal dibikinin dashboard semacam ini gitu. Dan nanti
deadline-nya akan diinformasiin di grup gitu. Dan cara nyari datanya gimana? Mungkin aku bantu cara nyariin datanya ya. Misal teman-teman bingung kan kira-kira datanya perlu dapat dari mana? Teman-teman tinggal ke Chrome aja masuk, klik Kaggle. Biasanya di Kaggle banyak data-data, cuma dia data-datanya itu data-data internasional dan ini juga bisa jadi portofolio teman-teman. Misal nih, teman-teman gak punya experience, tapi teman-teman mau magang gitu ke perusahaan, teman-teman bisa pakai kasus-kasus yang ibaratnya bikinan teman-teman langsung nih. Misal di sini coba teman-teman klik Kaggle, 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 Ggle. Coba Kaggle dataset. Nah dia tuh nyediain kumpulan data gitu teman-teman. Pilih find open dataset. Kayak data Netflix, data Spotify itu banyak gitu. Dan itu bisa dijadiin portofolio teman-teman. Semisal teman-teman misal mau magang tapi belum ada experience gitu. Jadi teman-teman tinggal bisa bikin aja kayak research experience. Terus kayak bikin nih misal di sini kita nyari data Netflix. Klik aja di sini Netflix. Nah klik. Terus di dataset. Nah, misal di sini nih, misal contohnya kita mau pakai data Netflix, movies, and TV show. Klik yang ini, terus download. Gini tinggal gitu aja. Cuma biasanya ada summary-nya di sini. Kalau enggak, kalau ini, kalau enggak downloadnya di sini, di bawahnya juga ada biasanya tombol download. Coba ke bawah, ke bawah. Biasanya dia ada ringkasan datanya gitu. Kayak misal gini nih bentuknya. Cuma datanya biasanya data-data yang ukurannya gede gitu teman-teman. Bisa ratusan atau ribuan gitu. Teman-teman tinggal download aja. Misal di atas nih ada download di nah tadi ada logo download itu cara ngedownload tinggal gitu aja cuma formatnya itu biasanya dalam format CSV. Jadi teman-teman harus convert dulu dari CSV ini ke Excel. Caranya biasanya paling gampangnya di web sih kayak make make CSV to XLSX atau kalau kalau misalnya kita download nih. Mungkin ini terakhir ya, kita download, coba, apakah bisa ke download? Nah yang ini. Oh dia harus login dulu, jadi nanti mungkin teman-teman bisa masuk nanti download apa login dulu terus ntar di download itu bisa. Jadi teman-teman kalau misalnya nyari data, Kaggle ini banyak gitu data-datanya. Misal teman-teman pengen data pertanian, teman-teman tinggal klik aja pertanian, biasanya ada gitu. Jadi ini tuh kayak ibaratnya sosial medianya data gitu teman-teman. Itu sih yang mau disampaikan. Ada yang mau ditanyain nggak? Cukup. Oke cukup mungkin gitu. Atau terkait mini projectnya. Jadi mini projectnya sebenarnya simpel sih. Jadi teman-teman tinggal bikin aja yang tadi dashboard. Kemudian si hasilnya teman-teman print dalam bentuk PDF kayak tadi gitu. Kalau udah nanti aku bakal share link pengumpulannya. Nanti teman-teman tinggal masukin file teman-teman di sana aja dan di sini ini basisnya mini project dan buat penilaiannya itu sebetulnya buat penilaiannya itu dihitung dari kecepatan teman-teman ngumpulin dan juga dari segi kreativitas teman-teman. Misal teman-teman kan sebetulnya dari dashboardnya bisa bikin satu chart doang. Terus teman-teman print itu bisa banget. Cuma itu tuh nilainya akan lebih kecil ketimbang orang yang chartnya itu ada 4 terus di print itu dia bakal lebih tinggi gitu nilainya. Jadi itu mah tergantung kreativitas teman-teman karena ya Excel ini mah kalau Excel, kalau teman-teman pengen ahli ya itu berdasarkan pengalaman teman-teman makin teman-teman sering ngulik Excel itu bakal lebih inilah ininya apa skill dari Excelnya gitu. Ada pertanyaan nggak? Kalau enggak mungkin cukupin saja aku kembaliin ke MC.
Wah, makasih banyak Bang Fadli atas penjelasannya yang sangat insightful dan bermanfaat untuk teman-teman peserta yang ada di sini. Nah, sayang sekali karena waktunya udah habis, jadi mungkin kita cukupkan dulu untuk hari ini. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya nanti, bisa bertanya langsung melalui grup atau PC langsung ke Bang Fadlinya. Nah, aku juga mau reminder nih, untuk teman-teman SB yang merasa belum absen, bisa langsung aja datengin panitia yang ada. Karena perlu diingat, salah satu persyaratan mendapatkan sertifikat adalah kehadiran kalian. Jadi pasien untuk udah melakukan absen. Eh, Mungkin sebelum kita menutup acara, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk peserta boleh ke tengah dulu. Ayo teman-teman. Yuk teman-teman yuk. Oke, aku pandu ya teman-teman. 3, 2, 1. Oke, sekarang kayak Kak. 3, 2, 1. Oke, makasih teman-teman. Boleh kembali ke tempatnya. Oke, karena kita udah sampai di penghujung acara pertemuan ketiga dari Accelerate Excel Mastery for Future Leaders, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir dan berpartisipasi dalam acara ini. Semoga diskusi dan pemaparan yang telah disampaikan hari ini dapat menjadi langkah awal yang baik untuk kedepannya. Saya Muhammad Rafi Maulana selaku Master of Ceremony. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan selama memandu acara ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi peserta semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.